Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mujadalah ayat 11. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah kita bersyukur, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga menjadi pengikut setia sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema kita adalah mendadak alim. Mendadak alim ini artinya ngejut. Ini bagus sebenarnya kalau mendadak alim itu tidak menunggu sampai tua misalnya. Alim dalam artian bisa jadi taat, bisa jadi punya ilmu. Jamaknya ulama, punya ilmu. Di pangkal ayat mujadalah tadi, orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kaitan dengan ketaatan kepada Allah, memang jangan tunggu besok, bulan depan, tahun depan. Ada yang memang mendadak, tapi mendadak itu bertahan. Alhamdulillah mempertahankan ketaatan itu lebih berat sebenarnya mempertahankan, tapi walaupun lebih berat itu terbaik buat kita. Tadinya sholatnya mungkin kadang-kadang bolos, kadang-kadang waktunya, ada yang membuat waktunya itulah mepet-mepet ke sholat berikutnya. Sholat zuhur dia para sholat asar. Kira-kira 10 menit mau azan asar dia zuhur. Alasannya jangan bolak-balik 2 kali. 2 kali ke masjid. Capek. Cukup sekali baik, tapi sekali itu untuk 2 sholat. Padahal dia sudah melalaikan waktu sholat. Sholat yang dianjurkan oleh Nabi itu di awal waktu. Sholat di waktiha. Sholat di awal waktu. Dianjurkan juga sholat berjamaah. Jadi samping di awal waktu, berjamaah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu awalnya adalah orang-orang yang beriman. Akan diangkat oleh Allah derajatnya. Ini sudah sering dikaji oleh ustaz-ustaz kita bahwa iman itu sangat penting, iman itu sangatlah berharga dalam diri kita. Dasar iman itulah maka seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui iman juga maka ibadah kita akan diterima. Bayangkan orang yang tidak beriman berbuat baik, nilainya tidak ada di hadapan Allah. Berimpak, membantu orang,
Tapi tidak dasar iman, hanya kemanusiaan. Habis batas itu, kemanusiaan saja. Tapi bila dia beriman di samping kemanusiaan, sampai membantu orang, dia karena Allah, lillahi rabbil alamin. Nah, ini yang paling dituntut itu begitu. Berdasarkan keyakinan. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah juga berdasarkan keyakinan kepada Allah bahwa apa yang kita laksanakan itu memang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh kita mempertanyakan apa ini, untuk apa itu perintah Allah. Tidak usah dipertanyakan dan tidak usah diganti dengan yang lain. Misalnya sholat itu untuk olahraga, di antaranya gunanya untuk olahraga. Ganti olahraga apa ini? Lari pagi. Lain beda itu, lari pagi dengan sholat beda, walaupun memang bentuknya ada unsur olahraganya. Malah ada seorang dokter menulis betapa sangat dahsyatnya pengaruh olahraga, walaupun tidak sebebas olahraga yang biasa. Sholat itu merupakan juga olahraga. Semua badan kita diolahragakan, sampai-sampai jempol, sampai-sampai jari ditelunjukkan. Akhirnya olahraga jari, berzikir kepada Allah. Olahraga itu kaitan dengan ketaatan kepada Allah. Mari kita pertahankan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan beribadah, walaupun awalnya hanya mendadak saja, tapi itu adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mendadak, dipertahankan. Ada jemaah kita yang awal-awalnya ya selu-selu saja beribadahnya, tapi ketika dapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, taatnya bukan main. Lalu yang tak kalah penting dalam beribadah tadi perlunya ilmu pengetahuan, ilmu kaitan dengan keduniaan ini, ilmu kaitan dengan pelaksanaan ibadah. Penting ilmu itu, dan untuk mengkaji ilmu itu tidak mudah. Kita pinjam pendapat Imam Syafi'i misalnya, menuntut ilmu itu panjang masanya, long life education, kata orang lama. Bapak yang hadir di sini ada yang lalamu-lamunian ini. Adalah puluhan tahun. Saya saja mulai berdiri di sini tahun 89. 89 sebelumnya 86, 87 pernah berdiri di mimbar ini. Di mimbarnya sudah tukar, bukan mimbar. Kalau Bapak Ibu yang cekatan, sudah jadi profesor Bapak nih. Mungkin lebih profesor ya. Ada yang cekatan tuh ditulisnya, diingatnya. Taruhlah mungkin di ruangan masjid ini tidak tulis, kaki balik ditulisnya. Salah satu misalnya Pak Sultan Betuah, bapaknya. Masih ada hari itu catatan dia di sini, buku-buku dia tuh dicatatnya Pak Saleh Raub ceramah, catatnya ini. Boleh lah, padahal tua dia. Akhirnya catatannya itu dibukukannya. Temunya saya, Nah Hasbi, ini catatan saya. Terima ini. Alhamdulillah saya katakan. Satu lagi ada buletin dakwah itu. Jabiknya siko, setiap Jumat siko. Setahun dibukukannya, bundelkannya. Wah. Dalam rangka proses mencari ilmu. Panjang memang. Long life itu panjang. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kemarin saya salut, itu ada anak hafiz orang daerah Maluku, masih kecil Pak, dia masih kecil. Tak baca berjalan. Tangannya tidak bisa berfungsi sebagaimana biasa.
divonis oleh dokter lumpuh otak. Waduh, otaknya lumpuh. Izin Allah hafal 30 juz. Masya Allah. Luar biasa. Ada bapak nonton saya juga sekilas. Hebatnya bukan main itu. Jadi benarlah kata Imam Ghazali, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi ketika nak masuk kepada dalam seseorang itu memang kebersihan, ketulusan dia mencari ilmu itu. Dicoba ya Pak. Coba nak yang teruskan apa yang saya baca. Acak itu, acak. Setelah dia baca disambung halaman berapa nak? Halaman sekian. Juz berapa? Juz sekian. Masya Allah. Ilmu itu sebenarnya tidak ada kaitan ilmu, bedanya ilmu dunia dan akhirat. Sama sebenarnya, tapi ilmu akhirat itu lebih arah kepada ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ilmu dunia juga kalau orang itu jujur pasti patuh juga kepada Allah. Misal Bapak ya, saya pernah ikut apa itu? Proses janin dalam kandungan. Padahal yang ngenjuk penjelasan itu bukan orang Islam. Sempat saya tanya, oh begitu ya prosesnya sangat ribet Pak ya? Oh iya katanya, nah, ribet itu, tidak mungkin ini dibentuk oleh manusia seperti membentuk dari tanah liat yang masih kering-kering dibentuk sedemikian rupa. Enggak, orang hamil itu berproses. Sebulan, 2 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Sangat luar biasa. Nah, kalau yang berilmu tadi dia jujur dengan keilmuannya, pasti dia ngakui kebesaran Allah. Oh, ini yang menciptakan Allah ini. Tidak mungkin wong tuanya. Dan wong tua pun tidak tahu juga kapan kamu buat mata anak kamu, tidak tahu kapan. Buat telinganya tahun bulan berapa ini, tidak tahu. Hebat ya Allah. Angkasa luar astronot itu Pak, kalau dia jujur dengan keilmuannya pasti dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang astronot Amerika dan lain sebagainya itu bingung dia mana langit pertama, mana langit kedua, sampai ke-7 itu bingung dia. Yang tahu dia ini bulan ini Neptunus ini matahari, ini bumi. Mana yang pertama, kedua, dan 7 tidak tahu dia. Sampai sekarang belum. Sampai-sampai dia mendengar cerita Isra Mi'raj Nabi itu mengagumi, sangat kagum sampai sekarang. Ilmuwan kalau dia jujur pasti. Insinyur pertanian. Dia nyingok buah kelapa kecil, tahu-tahu besar. Kapan air kelapa itu masuk dalam itu? Apa masih putihnya itu air kelapa lah masuk dalam kelapa itu, walau alam. Apa kelapa telah besar baru masuk banyunya itu. Sehingga banyu kelapa itu punya khasiat, katanya punya khasiat. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih khasiat. Apalagi kelapa hijau itu informasi. Bagus buat kesehatan. Kapan Allah ngenjuk banyunya itu? Sehingga insinyur pertanian dia bingung, ini ya Allah hebatnya. Yang bingung lagi ilmu orang insinyur itu nyingok sekomplek tanah, padahal tidak jauh-jauh. Tanam di cabai hasilnya pedas. Kira-kira sehesta sebelah itu ada jagung. Makan jagung tidak pedas Pak. Yang cabai yang pedas. Sebelahnya itu tanam juga jeruk. Tidak pedas, malah masem, malah manis. Insinyur berpikir itu Masya Allah, tanahnya dekat sinilah. Alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam satu ayat, ma utitu minal ilmi illa qalil. Manusia hanya ilmu dikit kalau dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu yang dimiliki manusia itu tidak seluruhnya, sangat dikit, Pak. Sangat dikit. Berada di Lubuk Linggau ya ilmunya kaitan sekitar Lubuk Linggau. Untuk untuk praktikumnya itu. Oleh karenanya kita disuruh untuk memperkuat iman kita kepada Allah. Bertekad dia sampai mati ya Allah, saya tetapkan berada ketaatan kepadamu ya Allah. Ini satu tekad yang sangat luar biasa. Yang paling berat itu anak muda. Mempertahankan itu anak muda itu berat. Kenapa berat? Karena memang usia masih muda. Rata-rata usia masih muda itu dia berpendapat kagetlah taat kepada Allah itu mumpung masih muda. Mumpung masih muda ini kesempatan maling, kesempatan mabuk. Kagetlah tua baru bertaubat. Belum sampai tua, umur motor mati. Taubat belum, minta ampun belum, membawa dosa. Nah yang bagus itu dari muda sudah taat memang dipertahankan sampai tua. Paling tidak yang tua-tua dem lah nak banyak ego nak mikirkan dunia ini. Tak dem dunia ini. Kalau tua itu banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bapak-bapak kita di pasar ini, ngapa Pak tak pasar Pak? Aku lah pensiun katanya. Yang meneruskannya anak cucu saya. Tapi bapak dapat persennya, aduh dinjuknya katanya. Aduh untung sekian, aduh kami dinjuknya. Jadilah. Menurut penelitian Pak makin tua, harta banyak, kalau tidak diwakafkan, tidak diinfakkan, hilang begitu baik. Duit banyak, mana nak simpan? Bank. Bang lah hirup pikuk pula, ada yang tutup, ada yang segala macam. Ada bang bungo itu ada juga yang mengatakan haram. Bingung dia. Maka duit itu taruh bawah bantal. Oleh cucung bersih-bersih kamar nenek tadi, buka bantal. Nah, dapat sen aku katanya. Asal nenek yang punya. Di mana dulu tuh di daerah Sukajadi informasinya itu. Belinya emas tuh masuk dalam kasur, jemurnya kasur tuh. Oleh preman jenggot, apa kuning-kuning nih, coba cucuk, kapan cucuk, emas galau keluarnya. Habis. Ada tahun berapa itu, bapak ibu-ibu, dia pensiunan ngambil duit di pos. Intip oleh preman baru keluar ibu tuh, dicopet oleh. Mana nak ngejarnya? Lari cepat lawong. Yang nyopet masih muda, yang dicopet sudah rengko. Paling berbunyi maling. Dem. 2 kali ngomong maling lah jauh. Jadi itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minjam Pak Hamka pula. Pak Hamka kata Pak Hamka, kalau kamu pergi kemana-mana, ini lupa siapa. Bawa pena, kata Pak Hamka, bawa pena. Bawa pula kertas kecil. Kalau ada perlu dicatat, kata beliau. Bolehlah Pak Hamka. Mungkin baik katanya koran yang dibuang-buang di selokan-selokan itu. Ada yang perlu baca, catat. Catat. Inilah yang menjadi kelemahan termasuk saya Pak. Nyatat-nyatat itu agak kurang. Penulis itu agak kurang. Padahal tulisan catatan kita itu bisa dibaca oleh orang lain. Tadi Pak? Ada sekarang ini orang minta lika-liku hidup Bapak Pak. Iya ku. Mana itu? Tulis Pak, sejarah lika-liku perjalanan hidup Bapak. Masya Allah.
Kapan ditulis lupa tanggal Pak, lupa tahunnya. Saya pernah apa istilah kalau dulu tuh nyari upahan Pak, upahan. Nyari upahan, narik getah para itu dari daerah Sumber Harta, Sukahati Sumber Harta, sampai ke daerah F Trikoyo. Berapa kilo itu Pak? Lebih kurang 15 kilo, 20 kilo. Cuman waktu itu belum pacak nak selfie Pak, tidak ngerti apa. Jadi kalau itu kita ceritakan, inian beda. Kalau sekarang kan ada bukti fisik Pak ya. Bukti fisik cerek nih foto. Dulu belum ada. Sepikulnya berapa dulu? 60 ribu. Sepikul tuh 100 kilo. Pakai sepeda. Masya Allah. Tapi dijalani dengan ya sekuat tenaga. Mendorong. Cerita kehidupan masih panjang, masih banyak. Saya pernah ceramah di Pangkalan Rawas Ulu, Ulu Rawas Ulu. Ya, janji dijemput Pak di simpang rumah makan Bundo Kandung depannya itu. Dari Linggau ini naik mobil biasa sampai situ turun, dijemputlah preman wong tigo Pak. Pakai tatu-tatu itu. Dalam hati saya, wah ini langsung ditodong orang nih. Pak, nama Hasbi ya? Masya Allah cik itu Pak. Iya, kami jemput Pak, bertiga kami ini. Penjengok preman-preman kalau ya Allah. Cuman saya pasrah aja ya Allah, bantu saya ya Allah. Tolong saya ya Allah. Kira-kira lewat Sorolangun pasar dikit tuh, berbunyilah rantainya, kletek. Itu Pak, rantai kita kendur tuh Pak. Turun galau bertiga Pak, tempat turun. Saya mulai ngambil batu Pak, Oh jangan Pak, batu Pak. Pikir saya kalau kamu macam-macam batu tilah mata pelak kamu tuh. Mau nyetop motor yang lewat Pak, dah galak berhenti. Kenapa preman? Pikirnya nodong kan. Ada siko yang terakhir tuh berhenti, minjam kunci. Dikencanginya Pak itu. Ting selalu dikencang bunyinya. Saking kencangnya. Tengah kebun para Pak Momon, tengah kebun para putus. Bulan puasa tuh. Tengah kebun para tuh jam 6:30 malam. Puasa lembuko, bawa air rida. Putus. Ketika putus, saya turun juga ngambil batu. Preman tiga preman nih. Saya kira aku sikok jadilah aku mati, sikok mati. Ambil batu agak besar Pak, agak gelap singon tuh, center tadi. Oh iya Pak, sini Pak batu, iya. Karena aja ku mantap pala kau. Sepanjang jalan tuh dia cerita sini banyak nodong Pak. Motor wong sering hilang sini Masya Allah. Jadi kalau ke belah kanan ini kemana larinya? Oh kesingkut ini Pak. Tahu? Kalau belah kiri kemana? Sampai ke Curug Pak katanya. Rupanya wong itulah yang galak maling tuh. Yang jemput tuh. Masya Allah supaya aman, maksudnya supaya aman di jalan. Jadi begitu, mempertahankannya itu sangat berat. Mempertahankan ketaatan, mempertahankan ilmu yang ada dengan kita sangat berat. Kalau bisa ketaatan itu ditularkan dengan orang lain, ilmu itu juga dikasih dengan orang lain. Cuma menurut ibu-ibu ada ilmu yang agak susah ditularkan kepada orang lain. Ilmu membuat rendang. Aduh, memang dak sadonyo, dak seluruhnya Pak itu. Takut kalau punya uang lebih bagus, lebih enak. Padahal tak apa-apa Pak. Tak apa-apa, saya katakan ya itu terserahlah. Tapi kalau ilmu keagamaan yang saya miliki, apa ndak njuk juga kalau. Njuk lah kalau. Untuk menularkan ketaatan dan ilmu. Banyak Pak, ilmu itu sangat banyak sekali. Terlebih-lebih ilmu agama kita.
Kalau bisa jangan satu buku baik dibaca, buku ini dibaca, buku itu dibaca dalam rangka studi komparatif, perbandingan. Oh ini macam ini, oh macam ini. Jangan pula ada seorang guru mengatakan jangan banyak ego, kamu dengar ilmu orang lain, kacau ilmu kamu. Oh ya, tidak pula, tergantung kita kan. Ya, oh ini lemah hadisnya, oh ini kuat hadisnya, kan kayak itu. Jangan pula, jangan dengar ceramah saya nukir rusak ilmu kamu tuh, rusak ilmu mana pula itu. Padahal yang disampaikan itu sekitar hadis, sekitar Al-Quran. Kalau pendapat orang taruhlah ada pendapat ulama, tapi pendapat ulama yang bagus itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Kalau penyampaian ilmu itu bertentangan, perlu dipertanyakan itu. Terakhir ini ada mengatakan Al-Quran itu harus dihapus 300 ayat, karena tidak sesuai. Mana pula itu? Wah bahaya itu Pak. Siapa namanya? Saifuddin ya. 300 ayat Al-Quran itu harus dihapus, tidak cocok dengan keadaan zaman. Sebenarnya bukan tidak cocok, otak manusia itu tidak cocok dengan Al-Quran itu. Otaknya bukan Al-Qurannya kan. Kalau Al-Qurannya sampai kiamat pun masih tetap update, cocok dengan kehidupan manusia. Contoh, bakso ini tetap update, tetap hangat, tetap dilaksanakan sampai mati. Walaupun zaman tahun berapa, puasa itu tetap kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Nah, tidak tahu yang 300 ayat itu tidak saya teliti ayat yang mana itu, apa ayat puasa, tidak usah puasa, apa ayat tidak boleh sholat. Itu diburu sekarang, belum ketemu uangnya, belum ketemu di mana orangnya, diburu. Mana pula ayat tidak cocok dengan zaman, hadis tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Padahal itu tetap. Oleh karena itu ilmu tetap kita gali terus. Terlebih yang tua-tua tidak apa-apa Pak, yang tua-tua tidak apa-apa, minimal ngirim video ceramah ini ya. Saya baca ceramah saya itu Pak Trip cuman dibaca wong 5, aduh dikit nian, mana puluh ini, mana nak maju dunia ini ya. Yang dibaca orang beribu-ribu, ini cuma 5, 6, mana tuh Ki? Ada yang nonton itu hanya semenit, seret dipanjangnya, rupanya tidak dihitung itu Pak, tidak dihitung, harus baca full, harus dengar full. Jadi mari kita bersama-sama yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Walaupun mendadak kita mencari ilmu, mendadak kita taat, tidak apa-apa, kita pertahankan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan tetap membaca la ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.